Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, kelas akuntansi A. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait materi kami, Sejarah Daulah Safawiyah di Persia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Indah Pratiwi, NIM 90400120022, dan teman saya Resa Ramadhani, NIM 90400120001, dan Reski, NIM 90400120029. Baiklah, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Reski. Kepada Reski, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya atas nama Rizky ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Lani Melani, perwakilan dari kelompok 2, yakni pertanyaannya, apa yang membuktikan bahwa tarekat Safawiyah berkembang dari gerakan keagamaan menjadi gerakan politik? Jawabannya yaitu, dalam perkembangannya, bangsa Safawiyah atau tarekat Safawiyah sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal ini ditandai dengan kuatnya keinginan mereka untuk berkuasa. Mereka dapat menjalankan ajaran agama yang telah mereka yakini, yakni ajaran Syiah. Karena itu, lama-kelamaan murid-murid tarekat Safawiyah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan, dan menentang setiap orang yang bermazhab selain Syiah. Bermula dari prajurit, akhirnya mereka memasuki dunia perpolitikan pada masa kepemimpinan Junaid pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Dinasti Safawi memperluas gerakannya dengan menumbuhkan kegiatan politik di dalam kegiatan keagamaan. Perluasan ini menimbulkan konflik dengan penguasa Karakonyulu atau Domba Hitam, salah satu suku bangsa Turki, yang akhirnya menyebabkan kelompok Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya, pertanyaan kedua akan dijawab oleh Resa Ramadhani. Kepada Resa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Ramadhani, NIM 904120001. Saya akan menjawab pertanyaan dari Winnie Agusniapti, perwakilan dari kelompok 9. Yaitu pertanyaannya, berdasarkan materi Anda pada masa pemerintah Tamak I tahun 1524 sampai 1576 Masehi, Ismail II 1576 sampai 1577 Masehi, Muhammad Kadabanda tahun 1577 sampai 1587 Masehi, Kerajaan Safawi mengalami kelemahan diakibatkan sering terjadinya peperangan melawan Kerajaan Utsmani. Pertanyaan saya yaitu, hal apa yang mendasari Kerajaan Safawi sering terjadi peperangan dengan Kerajaan Utsmani? Yaitu dahulu sebelum dinasti Safawi berdiri, dinasti Turki Utsmani telah lahir dan telah mencapai puncak kejayaannya. Ketika dinasti Safawi terbentuk, kedua dinasti ini, dinasti Safawiyah maupun dinasti Turki Utsmaniyah sering bentrok. Selama masa berdirinya kedua dinasti besar tersebut memiliki hubungan tidak baik karena terlibat konflik yang cukup panjang. Hal ini dikarenakan dinasti Safawiyah yang berdiri pada tahun 1501 oleh Syah Ismail di Persia menganut mazhab Syiah. Sementara dinasti Turki Utsmani yang berkuasa di Anatolia sejak 1300 Masehi menganut mazhab Sunni. Perbedaan ideologi tersebut awalnya tidak menjadi permasalahan antara kedua kerajaan tersebut. Namun permusuhan di antara keduanya tak sekedar perbedaan ideologi, tetapi masalah mengenai bagian wilayahnya.
Kemudian pecahlah sebuah perang antara kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan Safawi yang terjadi pada tahun 1541 Masehi, yaitu pada Perang Chaldiran. Itulah jawaban yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya, pertanyaan ketiga akan dijawab oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Andi Nurfiki, perwakilan dari kelompok 8, yang akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu pada saat Sultan Syekh Abbas yang memimpin, Daulah Safawiyah berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Nah, pertanyaannya, sebutkan daerah-daerah mana saja yang Daulah Safawiyah rebut kembali, dan sebutkan peninggalan kerajaan Safawi di Persia yang ada sampai sekarang. Masa kekuasaan Sultan Syekh Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara, dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh kerajaan lain, seperti Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Sultan Syekh Abbas I juga berhasil menguasai kota Nakhchivan, Rifan, Ganja, dan Tiflis pada tahun 1605 sampai 1606 Masehi. Pada tahun 1622 Masehi, Sultan Syekh Abbas I berhasil merebut Kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pelabuhan Abbas. Meskipun jatuh pada 1736, dinasti ini telah meninggalkan jejak-jejak peninggalan yang masih bertahan hingga kini. Berikut ini beberapa peninggalan kerajaan Safawi yang terdapat di Isfahan yang pernah didaulat sebagai ibu kota dinasti ini. Yang pertama, ada Maidan Imam. Maidan Imam merupakan salah satu lapangan terbesar di dunia yang terletak di pusat kota Isfahan, Iran. Yang kedua, ada Jembatan Kaju. Jembatan ini dibangun oleh Shah Abbas II yang memiliki fungsi ganda sebagai bendungan untuk mengurai taman di sepanjang sungai Sayandeh. Dan yang ketiga, ada Gedung Zahar Beg. Gedung yang dibangun dinasti Safawiyah pada masa Shah Hussein 1706 ini diperuntukkan untuk sarana pendidikan. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami, dan berakhir pula sesi tanya jawab kita pada hari ini. Semoga dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.